Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami akhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami ulama wal atba wasalihin wa jami awliya illah ta'ala bi masyarik al-ardi wa magharibi bi barri wa bahri al-makan wa jami masakhina fi din Susan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa sallallahu sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad amadana Allahu bimadadihi wa qada alaina bi barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wa 'alaika bi husnil dhann bi jami'il muslimin wa hadhar an tusi'al dhanna bi ahadin minhum. Hendaklah engkau berhusnuzan kepada semua kaum muslimin. Hati-hati, wahdhar, hati-hati, antusi'al dhanna bi ahadin minhum, engkau suudzon, berprasangka buruk kepada salah satu di antara kaum muslimin. Ini nasihat sederhana, kayaknya sederhana tapi susah kita nak melaksanakan kecuali betul-betul kita lakukan. Ini akhlaknya para anbiya. Ya, jangan suudzon kepada kaum muslimin. Satu orang pun jangan. Hendaklah kita husnuzon, prasangka baik, prasangka baik, prasangka baik. Kenapa? Qala alaihi salatu wassalam khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnuzan billahi wa husnuzan bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada lagi kebaikan lebih baik di atasnya. Laisa fawqahuma al-khair, laisa fawqahuma syai'un minal khair. Maksudnya ini sudah derajatnya ini sangat tinggi. Maksud yang di atasnya ini tak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan terhadap hamba-hambanya. Jadi husnudzan itu yang pertama sekali husnudzan sama Allah. Sama Allah kok suudzon. Maksudnya apa? Banyak kita tanpa kita sadari kita itu
bersuudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat satu musibah apa saja, itu ada prasangka tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ini justru macam aduh gimana? Maksudnya ada mengeluhnya, nggak terimanya. Itu berarti ini kejadian ini berarti tak bagus ini bagi aku. Tak bagus. Sial. Orang yang beriman tuh tak ada sialnya, tuh tak ada sial. Ya. Orang yang beriman tidak punya nasib sial. Kalau Anda merasa sial, dia yang salah, dia bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, apapun yang terjadi pasti nasib bagus. Gitu. Tidak ada nasib tidak bagus. Kok dia semacam gini? Sial lah namanya gini. Yang gini kena ini. Itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi qada'an 'ala 'abdin illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan satu keputusan kepada hambanya ya, kecuali itu bagus baginya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ Rasulullah dikatakan abdihi, hambanya. Ini berarti hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan satu keputusan kepada hambanya kecuali itu pasti bagus baginya. Jadi berarti kalau bagus, nggak ada yang tak bagus. Kalau kita iman, kita taat, apapun yang terjadi itu pasti bagus. Cuman kadang-kadang kita melihat ini pakai kacamata kapitalis, pakai kacamata dunia, usaha ternyata bangkrut, daftar mau jadi pegawai apa enggak diterima sama Allah atau dipecat dari perusahaan. Itu kan aku pakai kacamata kapitalis, semuanya sial itu, semuanya sial. Usaha bangkrut, apa tak sial? Daftar di perusahaan mana ternyata nggak diterima. Yang sudah kerja malah di PHK. Ini sial ini. Tidak sial. Kalau orang yang beriman itu tidak sial. Kenapa? Karena kita tak tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu. Orang berusaha ternyata kok bangkrut. Sial enggak, itu adalah yakin sama Allah. Husnuzan sama Allah, ini pasti ada kebaikan di balik ini. Pasti Allah menghendaki baik. Allah tidak akan menetapkan satu keputusan kepada hambanya kecuali itu pasti bagus. Bangkrut itu mesti bagus. Cuma kita jangan melihat pakai kacamata dunia. Modal tak balik, umpamanya kan rugi. Tidak, tetapi di situ ada satu rahasia yang kita tidak tahu. Contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Orang ini nih, dia kalau bisnis dia untung besar, langsung dia tak lurus lagi dia ini. Biasanya rajin sholat jamaah di masjid, begitu dia untung besar, bisnis lancar, ini akan berkurang nanti ke masjidnya. Bahkan bisa lebih parah lagi, meninggalkan sholat. Allah tahu, Allah tak mau seperti ini. Bangkrut. Apa tak bagus? Daripada tak bangkrut tapi penuh dosa masuk neraka, bagus bangkrut tapi selalu tetap jadi orang taat. Itu nasib baik apa nasib buruk bangkrutnya? Nasib baik. Ada orang yang tidak siap kaya. Dia kalau kaya lupa sama Allah. Bagus miskin kau. Makanya tidak mesti miskin itu sial. Karena ada orang-orang yang tidak siap kaya. Begitu kaya dia sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebentar darah kecil sekali.
Kau kalau kaya sombong, bagus, Allah tak mau kau tak usah kaya lah. Itu tanda cintanya Allah kepada hambanya. Cemburu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga betul, dijaga itu. Jadi kita jangan melihatnya, mengukurnya pakai kacamata dunia, terus kapitalis, terus mentang-mentang belajar akuntansi ya. Jadi hanya semua dihitung pakai dunia, pakai angka. Gak tahu. Kau daftar di satu perusahaan, gak diterima, itu nikmat sebetulnya. Karena ketika kau masuk di sana, Allah Maha tahu. Kawanmu gak suka sholat, bosnya melarang orang untuk sholat dan sebagainya, atau di situ ada kemaksiatan, Allah tahu. Tak usah masuk ke sana, tak diterima. Atau udah kerja di PHK, gitu juga. Jangan sampai di dalam hati ini menganggap siap. Itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh baik loh dengan kita tuh. Betul. Cuma itulah kadang-kadang kita ingin apapun yang terjadi pada diri kita itu sesuai kemauan kita, bukan sesuai kemauan Allah. Kita nak di dunia ini kita yang atur semua. Aku nak jadi orang kaya, rumah banyak, besar, pangkat tinggi, wah, kawan banyak, gini segala macam. Itu maumu. Tetapi kita tidak bisa hidup ini semau kita tidak. Tapi kita hendaklah mengikuti alur daripada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bisa jadi orang hebat, kaya, tapi nanti efeknya apa? Sombong sana, sombong sini, merasa wah pangkat aku tinggi dan sebagainya. Celaka tambahan. Oke, itu masalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian husnudzon dengan hamba-hambanya ya biasa, yang seperti kita. Ada orang melakukan sesuatu, kita husnudzon saja. Mungkin dia maksudnya tak gitu, walaupun kayaknya kok wah ini kurang ajar ini umpamanya. Oh, mungkin dia terlupa, mungkin dia ini, mungkin dia itu, dia tak sengaja atau dia tak tahu. Nah, itu namanya husnudzon. Karena permusuhan itu berawal dari keadaan suudzon. Nah, itu akhirnya terjadi permasalahan. Orang kalau udah suudzon pasti salah, walaupun dia benar. Orang kalau suudzon pasti salah dia, walaupun dia benar. Maksudnya, walaupun yang disangkakan itu benar, tapi dia pasti salah. Karena suudzon itu jelek. Gitu. Walaupun prasangkanya itu betul. Jadi tak usah suudzon. Nah, suudzon berarti pasti salah itu. Apalagi dah suudzon sah, maksudnya tidak tepat zonnya itu. Prasangka buruk ternyata tidak sesuai dan diprasangka dua kenanya. Jadi suudzonnya salah, dosa, terus berprasangka tidak sesuai dengan realita, itu salah lagi. Yang pas aja sudah tidak bagus, apalagi yang tidak pas. Nah, ini suudzon, ini hati semuanya. Orang rajin sholat ibadah, tapi suudzon tak habis-habis. Apa ini? Nah, jadi kesolehan seseorang itu tidak hanya dilihat dari ruku dan sujudnya saja, tapi hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat Allah itu hati. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau ada salah satu di antara orang soleh, dia ibadahnya kalau ditengok dengan kawan-kawannya itu sama, standar, maksudnya sama, tidak terjauh. Banyak sekali ibadah secara zahir, sholatnya banyak sekali, itu puasanya banyak sekali, atau sedekahnya banyak. Dia tengok sama, tapi kenapa derajatnya kok lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kawan-kawan yang jumlah sholatnya sama, jumlah puasanya sama, jumlah infaknya sama? Karena hatinya selamat. Hatinya selamat, enggak suudzon, enggak takabur, tidak hasad, ya, iri, tidak pendendam. Sholatnya sama, tapi dia jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala li salamati sadri, karena selamat hatinya itu, selamat dari hal-hal penyakit-penyakit yang buruk. Di antaranya apa? Suudzon. Nah, itu. Jangan sampai kita rajin sholat tapi hati kita masih kotor betul. Ya. Sementara orang yang menilai kesalahan dari casing, kebanyakan hati tak nampak, tapi justru yang dinilai oleh Allah adalah hati.
Orang menilai kesolehan dari zahir, Allah menilai dari batin, dari hati. Nah, itu. Jadi Allah itu tidak melihat tampilan zahir saja, tetapi secara syariat tentulah dilakukan. Tetapi jangan sampai syariatnya bagus, tetapi hatinya hati yang busuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa khususan wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, dan ada dua perkara yang tidak ada di atasnya lagi sesuatu kejelekan yang lebih jelek. Ada dua perkara, dua hal yang tidak ada di atasnya suatu kejelekan yang lebih jelek dari dia. Dari dua perkara tersebut. Apa itu? Pertama, su'udzon billah. Su'udzon billah, su'udzon sama Allah, itu yang tadi. Oh, sama Allah kok prasangka buruk? Allah itu maha baik. Kita ada orang ngasih kita duit 50.000 aja langsung kita baik orang itu. Apa masalah? Dia kemarin ngasih saya duit 50.000, baru ngasih 50.000 dah kau baik-baikan. Baik mana sama Allah? Allah ngasih kita apa? Semua Allah kasih. Mata, telinga, hidung, segala kaki, tangan, sehat, ilmu, duit, segala macam Allah kasih. Belum baik Allah nih. Coba ada orang terlahir, mohon maaf, atau tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Atau orang yang pernah bisa melihat, tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Itu dia baru tahu ya bagaimana nikmatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu penglihatan. Orang tidak tahu nikmatnya kaki, kecuali yang paling tahu nikmatnya kaki itu seperti apa orang yang tidak punya kaki. Yang paling bisa merasakan besarnya nikmatnya mata itu seperti apa orang yang tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Kalau kita ini udah biasa lari, main bola, futsal, apa, jalan, tangan tumbuh sana, tumbuh sini, mata juga, segala macam, mulut, ngomong ini, ngomong itu, tak diatur. Tak terasa itu nikmatnya Allah yang maha besar, sangat besar. Karena udah biasa, jalan biasa. Jalan ke masjid, jalan itu biasa, itu nikmat. Berapa banyak orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah, Allah baik betul sama kita masing-masing. Berapa banyak orang yang justru nggak bisa duduk bersama kayak begini karena badannya sakit, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah itu. Kita hendaklah tadi jangan sampai su'udzon billah. Kemudian wasu'udzon bi ibadillah, su'udzon berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Dengan manusia jangan su'udzon, dengan Allah apalagi. Wa ghayatu husnil dhanni bil muslimin alla ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu mahmalan fil khairi kal ma'asi. Fa nihayatu husnil dhanni bi murtakibiha an tanhahu anha wa tadunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intiha anha wa tarkul israr alaiha bitaubati minha. Puncaknya husnudzon dengan orang-orang muslim, puncaknya, tujuannya, yaitu engkau tidak beriktikad buruk terhadap apapun perbuatan mereka ataupun perkataan mereka. Wa anta tajidu lahu mahmalan fil khair kal ma'asi. Jadi engkau akan tetap bisa menemukan satu kebaikan, karena segala sesuatu itu nanti pasti ada akhirnya. Orang mau menjadi melakukan, ada orang yang melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, langsung dia suudzon, memang orang tak betul, dihabiskan di derajat habis itu. Padahal orang tuh melakukan kemaksiatan kau tak tahu.
bisa jadi dia itu tergelincir, bisa jadi dia tuh lupa. Dan itu kan sudah bisa selesai dan bisa bertobat orang itu. Sementara nanti dia tergelincir saja atau tidak ada terjadi kesengajaan, kemudian dia bertobat, memperbaiki diri, yang sini selalu bersuudzon terus masih itu orang jelek, itu orang jelek, itu orang jelek, itu orang jelek. Lebih bagus dia daripada yang berprasangka. Gak ada untungnya prasangka dulu, capek hati itu, capek berprasangka dulu. Untuk ngurusin kok ngurus amat sih. Apakah kita berprasangka buruk kepada orang itu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali, justru menurunkan. Sangka buruk tak mengangkat derajat, udah penat derajat pun tak naik, bahkan turun, kan rugi. Nah, itu. Kemudian fanihanya tuh husnudzan bimartaqibiha. Jadi tujuannya tadi husnudzan, maksudnya jangan sampai kita beretikat buruk terhadap perbuatan perkataan orang lain, ya, sementara masih ada kemungkinan kebaikan di situ, ya. Masih ada kemungkinan kebaikan di situ, karena bisa jadi tidak sengaja dan lain sebagainya. Kalau mas, fahnya itu husnudzan bimurtikabi antanhahu anha. Sedangkan husnudzan tujuan akhir kita berhusnudzon terhadap seseorang itu, ketika contoh ada orang melakukan satu kesalahan, kemaksiatan, kita harus ada husnudzonnya. Ini mungkin dia kepepet dan lain sebagainya, atau lupa, atau memang tidak ada bimbingan. Sebetulnya ini anak ini, orang ini sebetulnya sifatnya ini bagus, tapi dia terbawa orang, didorong, diajak, setengah dipaksa. Nah, kalau kita dah tahu begini, kita husnudzon ini sebetulnya orang ini baik, ini bisa baik ini, maka kita nasihati dia, dinasihati, kamu jangan kayak gitulah. Karena kita menganggap dia itu sebetulnya orang baik, maka kita senang untuk menasihati. Tapi kalau kita tidak boleh, ini penjahat, brengsek, ini tak ada lagi nasihat, tidak penalti habis. Tapi kita ini sebetulnya orang baik, kasihan lah, kita nasihatin. Nasihat, jangan gitu bang, tak bagus, jangan diulangi lah kayak gitu. Ya Allah, iya pula, baru dia sadar kenapa gini bisa jadi baik. Kan aslinya orang baik, husnuzon kita kepada mereka. Kemudian watazunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intiha anha. Dan kita juga harus punya prasangka suatu saat itu nanti insya Allah dengan imannya dia akan berhenti dari hal yang buruk tersebut. Itu bukan berarti dia jelek total, itu iblis. Yang jelek 100% itu iblis, ya. Manusia itu mesti dia ada baiknya, dan itu bisa, imannya bisa membawanya untuk ke dalam hal yang lebih baik. Wa tarkul israr 'alaika bitawbati minha, dan iman itu nanti yang akan membawa dia untuk tidak terus menerus melakukan kemaksiatan tersebut. Akhirnya dia berhenti juga, iman yang akan membawa mereka. Wa qayatu su'udzan bil muslimin anta tiga su'afi af'ali maqwalim allati zahiruha khair. Sedangkan kebalikannya nih, yang namanya suudzon, ya, kepada kaum muslimin, yaitu beriktikat buruk terhadap perbuatan kaum muslimin yang zahirnya bagus. Contoh, dia suka ngaji, alah, budak tuh kalau ngaji tuh pamer aja tuh. Ini suudzon. Ada orang melakukan yang buruk, yang melakukan yang baik, dia diarahkan kepada buruk. Alah, itu cuma gaya-gaya aja tuh. Kebalikannya yang tadi, husnudzon itu kebalikannya. Ada orang melakukan hal buruk,
tapi dia masih berhusnudon di dalam keburukannya itu. Dicari celahnya nih, mana hal yang bagusnya nih, dicari celahnya. Oh mungkin begini dia, oh mungkin begini, oh mungkin begini. Nah, itu. Kalau ini kebalikannya, orang melakukan baik pun dianggap buruk. Nah, itu. Wa mithalu dzalika antara musliman yuksiru sholata wa sadaqa wa tilawa fa nadhunnu an bihi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'yan linnasi wa hirsa'ain. Dikasih contoh pas pula. Dan di antara contohnya orang suudzon yaitu ketika engkau melihat ada seorang muslim, dia sholatnya rajin, sedekahnya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, tapi engkau berprasangka bahwa apa yang dilakukan itu semua adalah ria, pamer-pamer saja dengan orang lain. Alah, pamer aja tuh. Asli dia apa budak tuh. Fahirsan alal mal. Fahirsan alal mal wal jah. Terus ada lagi, itu orang itu kan cuma melakukan itu kan biar dia dapat duit. Bukan apa tuh? Biar orang ngasih dia duit. Itu kan suudzon lagi. Dan nyata-nyata sholat apa ibadah ini sih tetap dicari celah yang jelek. Wa hadzal al-fasid la yasduru illa min zitawiyatin khabithah. Prasangka yang rusak ini itu tidak keluar kecuali dari seseorang yang mempunyai watak yang khabithah yang yang jelek, ya, watak yang sangat jelek, khabith, jelek sekali, jijik. Wa huwa min akhlaqil munafiqin, dan itu adalah akhlaknya orang-orang munafik. Orang munafik itu paling suka suudzon, paling suka suudzon. Kenapa? Orang yang paling suka menipu, dia akan selalu berpikir orang lain pun suka nipu, gitu. Orang yang suka berbohong, dia akan berpikir orang lain itu macam dia juga suka bohong, susah dia percaya sama orang. Orang yang suka berbohong itu susah dia percaya sama orang. Karena nih, macam orang munafik nih. Orang munafik itu dia sukanya suudzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk karena dia itu adalah termasuk orang-orang yang memang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hakikat di dalam hatinya, sehingga dia mikir orang-orang itu macam dia juga, jadi suka suudzon. Kalau dia sholat memang riya, orang-orang munafik itu. Maka ketika ada orang lain, alah itu riya, dia anggap seperti dia juga. Akhlaknya orang munafik itu suka suudzon. Jangan suka suudzon. Itu akhlaknya orang munafik. Para anbiya, para waliullah nggak ada suudzon seperti itu. Waqad qala Allah Ta'ala, kalau hati masih buruk, ya suka suudzon, ya berarti masih jauh. Ya, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah Ta'ala fi wasfihim alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat. Ini orang munafik, itu orang-orang yang meremehkan, maksudnya dia berprasangka jelek terhadap orang-orang, merendahkan, menjelekkan orang-orang yang taat daripada orang-orang mukmin di dalam sedekah-sedekah mereka. Orang dah bersedekah masih di prasangka buruk dia. Sedekah ini, sedekah tapi kok yang jelek-jelek. Padahal orang itu memang adanya itu. Kenapa sih ini harus sedekah kok yang jelek-jelek sih? Sedekah kok sikit betul. Engkau kenapa bersangka buruk? Kau berarti bilang kau ini dia ini peloke, padahal dia itu memang di rumahnya itu tak ada lagi. Itulah yang sudah diusahakan. Kan itu. Orang sedekah saja masih sama orang-orang munafik masih dihina dia. Apa kok sedikit betul? Bakhil kau nih. Jangan gitu, itu memang di rumahnya memang tak ada, memang dia melarang. Kan? Itulah munafik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyarmunahum birriya. Jadi orang-orang yang
munafik itu ketika kaum muslimin itu bersedekah, ya, ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit. Kalau yang bawa sedikit dia langsung suudzon, peluki, apa? Suudzon. Faqala sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum muraun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang munafik mengatakan bahwa sesungguhnya kalian ini sedang riya. Banyakin zikir, kata Rasul. Pokoknya kalian zikir aja, zikir. Sampai nanti orang-orang munafik mengatakan, orang tuh riya aja zikir kok kayak gitu, riya, pamer rame gitu. Itu orang munafik gitu. Jadi Rasulullah SAW coba tengok sampai menyuruhnya begitu. Aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum mura'un. Tengok, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya kalian ini orang-orang yang riya. Jadi kan suudzon ya terhadap orang-orang yang ahli zikir. Perintah Rasul. Sekarang berapa banyak orang-orang yang ahli zikir, tapi dihina orang. Ahli zikir yang menghina ini, yang nyalah-nyalahkan, entah berzikirnya berapa biji sehari. Ini orang ahli zikir, disalahin begini apa segala macam. Riya lah ini, hati-hati. Wa alaika bil iksari min ad-du'a wal istighfar li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sa'iril muslimina umuma. Sudah selesai. Yang atas masalah husnudzon dan suudzon selesai. Ini kalau kita pasang di hati kita, Masya Allah, derajat. Nah, mulai hari ini aku tak nak suudzon. Aku nak suudzon. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ketika ada setan lewat nak suudzon, jangan suudzon, jangan. Karena suudzon itu tidak ada untungnya sama sekali. Kemudian masuk lagi yang berikutnya pesan Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad, wa alika bil iksari minad du'a wal istighfar li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sa'iril muslimina umumah. Hendaklah engkau memperbanyak doa dan istighfar untuk dirimu, untuk orang tua, Rabbighfir li wa li walidayya, untuk diriku dan dua orang tuaku, wa qarabatika wa ashabika, juga karib kerabat, sahabat-sahabat doakan, ya, doakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabik, kawan-kawan kan khususan, wa lisairil muslimina umuma, mintakan doa istighfar juga doa kebaikan untuk kaum muslimin pada umumnya. Makanya saking pentingnya doa untuk orang lain sampai ini menjadi rukun khutbah. Saking pentingnya doa untuk mendoakan orang lain sampai kalau ada khutbah tidak ada mendoakan kaum muslimin dan muslimat, itu tidak sah khutbahnya, rukunnya kurang. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila akhiri. Begitu itu kok bisa jadi rukun, berarti pentingnya luar biasa. Kita kadang-kadang doa nih, ya Allah peluki, doa untuk sendiri aja. Iya, bukan panjang doa dari awal sampai akhir untuk sendiri. Agak naik sikit untuk dua orang tua naik sikit. Ya. Saudara kanan kiri tadi, guru tak didoakan, kawan-kawan apa lagi, memang peluki lah. Bu, doa tak? Ya Allah, mudahkanlah urusan guru-guru aku yang belum ngajar aku, mulai mukadam sampai Quran, ya Allah. Itu mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya, ya Allah. Kawan-kawanku, ya Allah, karib kerabatku, saudara-saudaraku, ya Allah. Ini saudara bukannya didoakan, dimusuhi. Bukan nih. Kalau ada saudara bermusuh, ya Allah,
Kalau dakwah musuh apa nak? Terbayang, ya Allah, mudahkanlah urusannya saudaraku ini, mudahkan ini ya Allah, urusan rasakan rezekinya. Jauh nah, jauh. Itulah jeleknya hati kita. Doakan diri sendiri, kemudian naik lagi orang tua, naik lagi karib kerabat, ya, terus teman, ya, dan seterusnya. Itu guru-guru seperti orang tua. Itu doakan, tak usah bloke. Duit tak ngasih, doa tak ngasih. Waduh, memang minta doa aja gratis, free, dompet tak berkurang. Itu pun tak ngasih. Memang nak bloke apa lagi? Ada tak yang lebih bloke lagi? Tak. Kacau. Kemudian fa inna du'a al-muslim li akhihi yadharul bidharil ghaib mustajab. Karena sesungguhnya doanya seorang muslim kepada saudaranya bidharil ghaib, maksudnya ketika saudaranya ini tidak ada di depannya, nggak tahu, itu mustajab doanya. Doain orang yang didoain nggak tahu, nggak ada, itu mustajab doanya. Kalau doain semoga bapak dimudahkan urusannya, diratarkan rezekinya, itu macam ada riak-riak dia lah, ya kan? Ya kan? Macam ada riak, karena yang didoakan yang ada di depan mata, semangat doanya. Coba yang tak ada, orang itu tak dengar kita doakan. Itu kalau tak orang ikhlas betul mana nak kayak gitu. Tapi para aulia, orang-orang soleh, itu dia doakan orang satu kampung didoakannya, seluruh satu negeri didoakan dia. Bukan doa sendiri dia tidak. Tak perlu lah orang itu tahu aku doakan dia. Itu mustajab. Dan orang-orang yang seperti ini, itu orang-orang yang ikhlas, itu tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nak tanya, lanjut. Kalau ada yang tanya tentang sekti, nanti 5 menit. Mau tanya? Ya. Kalau hati-hati waspada kepada orang lain itu apakah bisa dikatakan uzon? Jadi gini, kalau suudzon ini sifatnya apa namanya? Hati, ibadah hati. Kalau kita mau umpamanya orang ini macam mana ya, itu sifatnya bukan apa ya, antisipasi, bukan suudzon. Orang ini kok umpamanya takut macam mana ya. Yang penting kita hanya sekedar jangan sampai perasaan buruk gitu loh. Maksudnya gimana ya? Itu bedanya tipis sekali. Beda tipis. Oh ini jangan-jangan nanti ini penjahat, ini maksudnya walau alam, tapi kita tetap hati-hati. Wallahu a'lam. Hati-hati boleh. Hati-hati itu boleh. Kalau ada memang sesuatu yang memang nampak apa namanya tanda-tandanya gitu. Tidak tampak tanda-tanda. Hati-hati, waspada kan menjaga diri. Yang beda tipis. Tetapi hati kita tetap harus diselamatkan. Mungkin ini baik, tapi walaupun gitu, kita sisi hati-hati dengan secara muamalahnya, secara zahirnya kita jaga jarak, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun, da'watul mazlum wa da'watul muslimi li akhihi bi dharil ghaib. Ada dua doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau nggak ada hijab, doanya langsung tembus. Ada dua doa yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jelas mustajab nih. Jadi doa kadang-kadang ini ada yang tak mustajab, terhijab.
Jadi ini nak naik ini sangkut ya. Tapi ini ada dua doa. Itu pokoknya ketika doa langsung dijawab oleh Allah. Nggak ada hijab, pembatasnya tak ada. Yang pertama yaitu dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Orang kalau dizalimi itu jangan macam-macam. Doanya itu mustajab, nggak ada hijab. Begitu didoa, ya Allah, jaga-jaga itu yang didoain. Makanya jangan suka doain, jangan suka menzalimi orang yang suka menzalimi orang lain. Kalau orang yang dizalimi itu sempat mendoakan tidak bagus, mesti kena itu. Yang menzalimi tadi. Tapi kemarin kita sudah ngaji sebelum bab ini, jangan sampai mendoakan buruk orang yang menzalimi kita. Alah, sudah tak jadilah nak puas hati, kan? Ada orang nak zalimi, kita doa ini kesempatan yang mustajab, mampus kau. Waduh, kesempatan. Tapi kan hati kita jelek. Sebelumnya kita dah ngaji, kalau ada orang menzalimi kita, tak usah didoakan jelek. Sudah. Kalau memang sudah netral aja, diam aja sudah. Nah, kalau kita doakan, jadi kita semacam orang balas dendam. Jadi imbang satu-satu jadinya. Dia menzalimi, sini doakan buruk ke sana, kan jadi impas. Kita jadi tak ada. Jadi draw, harus adu penalti kalau draw nanti. Siapa yang menang? Nah, jadi biarlah kita yang menang. Kalau kita mendoakan buruk, berarti satu sama. Itu. Dia jadi lunas, dia sudah lunas satu sama. Jangan doakan buruk. Tapi umpamanya kok ada yang dizalimi itu kok sempat berdoa buruk, ya kena, memang betul-betul kena yang menzalimi orang. Makanya orang yang suka menzalimi orang itu tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia itu. Di samping itu Allah tetap akan membalasnya. Yang kedua, wadawatul muslim dakhi bidzaril ghaib, doanya seorang muslim kepada saudaranya bidzaril ghaib yang gaib. Maksudnya tidak ada, dia di tempat lain, dia tidak tahu didoakan, ya ini mustajab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi